Pada tahun 1981 Amerika jatuh pada krisis ekonomi. Seluruh penggemis di negara meningkat, sampai ada orang kelaparan dan pingsan di jalan. Presiden Amerika waktu itu, Nixon, sudah berbicara ekonomi Amerika lewat TV. Semuanya merasa tidak senang. Seorang pria duduk dan menontonnya di depan TV. Sangat sedih, dia sudah menjadi pengangguran dari dulu. Makanan istri dan anaknya merupakan masalah terbesar. Itulah Chris Gardner, merupakan seseorang yang selalu berusaha untuk menjadi jutawan. Pada tahun 2006, cerita Chris dibuat menjadi sebuah film. The Pursuit of Happiness. Inilah salah satu film yang menginspirasi semua orang. Dia membantu saya untuk melewati waktu yang susah ini. Pemeran utama bernama Chris, seorang ayah yang sedikit bodoh, yang menginvestasikan semua uang pada peralatan medis. Berpikir akan mendapatkan uang yang banyak, tetapi tak ada yang berminat untuk membelinya. Akhirnya ia harus menjual barang di setiap sudut rumah. Istrinya terpaksa bekerja dengan 2 pekerjaan. Tekanan yang sangat besar, sering diremehkan dan marah pada sang suami. Chris sudah berhutang uang sewa rumah selama 2 bulan. 2 kali menunggak pajak, banyak surat tilang mobil. Inilah waktu paling berat dalam kehidupan Chris. Sudah lama dia tak tersenyum. Sampai suatu hari, dia melewati suatu tempat. Semuanya terlihat senang. Chris bertemu seorang pria dan bertanya apa pekerjaannya. Ia menjawab sebagai maklar saham. Hal ini membantu Chris, seorang pria berumur 27 tahun untuk bermimpi. Dia ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik. Chris mulai bergerak, dia mengajukan diri untuk magang di tempat itu. Tetapi karena derajat yang berbeda, jadi tidak diterima. Chris tidak menyerah, setiap hari dia berdiri di depan perusahaan. Menunggu manajer muncul. Akhirnya hari itu bertemu dengannya dan melamar CV. Tapi satu kali lagi tidak mendapatkan jawaban. Dia terus berharap, menunggu 1 bulan, bertemu lagi dengan manajer itu. Tapi untuk berbicara dengannya, Chris berbohong dengan alasan pulang ke arah yang sama dan ingin pesan mobil. Setelah naik, Chris memperkenalkan dirinya. Tapi sang manajer tidak peduli, hanya fokus bermain Rubik. Inilah mainan paling disukai waktu itu. Sang manajer bilang dia tak bisa memainkannya. Chris bertaruh pada manajer, saya akan menyelesaikannya sebelum sampai. Manajer tersenyum tak percaya. Tapi senyum dia langsung menghilang. Karena Chris sudah mengatur satu sisi, lalu sisi kedua dan ketiga. Sampai sopir tak percaya dan harus menoleh untuk melihat. Mobil pun sampai. Chris juga selesai, manajer terkejut. Pertama kali dia melihat wajah Chris dan bilang, cukup bagus ya, selamat tinggal. Tapi setelah itu Chris juga menemukan, manajer tak membayar ongkosnya, tetapi Chris tak memiliki $17. Chris hanya bisa berlari, baik berlari dan terus meminta maaf. Dia buru-buru ke kereta bawah tanah. Sopir terus mengejar. Dalam situasi itu, Chris masuk dalam kereta. Karena kurang cepat, uang saku untuk 1 bulan terjatuh. Chris sangat sedih, keringat di wajahnya. Mungkin itu adalah air mata. Istri Chris ingin pergi. Chris bilang dia terlalu lemah, jadi Chris akan merawat anak mereka. Lalu mengantar anak ke rumah. Tuan rumah sampai dan berkata, kamu harus pindah. Dia meminta tuan rumah untuk tambah 1 minggu lagi, sebagai gantinya dia akan membantu tuan untuk. Tuan pun setuju, sampai hal baik satu-satunya muncul. Manajer itu memanggilnya untuk wawancara. Harapan satu-satunya untuk dia. Tepat 1 hari sebelum hari wawancara, dia yang sedang mengecat rumah. Chris mendengar suara ketukan pintu, buka pintu dan melihat polisi di luar. Karena terlalu lama tidak membayar denda, ia ditangkap. Di dalam pos polisi, dia minta, tapi masih dalam kurungan untuk 1 hari. Chris meminta istrinya untuk merawat anak mereka untuk 1 malam. Tapi ada satu hal lebih sukar untuk Chris, ia harus berpikir. Wawancara besok bagaimana? Besoknya ia baru dikeluarkan. Sampailah waktu untuk wawancara. Chris tak ada waktu untuk mengganti pakaian dan langsung ke perusahaan. Karena ini wawancara dari perusahaan keuangan terkemuka. Pelamar seharusnya tak boleh berpakaian sembarangan. Dan juga banyak cat di wajah. Manajer juga bingung. Ini membuatnya terlalu malu. Chris tersenyum dan bersalaman dengan setiap orang. Tapi muka bos terlihat tak senang. Chris duduk bercerita secara lantang. Saya ingin membuat kesan yang bagus bagi kalian, tapi mohon maaf. Kemarin saya ditangkap karena tak bisa membayar denda. Pewawancara tersenyum, tapi bos masih tak senang. Dia mulai diberi tantangan. Kamu bisa kerjakan, kamu mengerti kan, kamu layakan. Chris harus menjawab bagaimana. Percaya diri, natural dan mengenal diri sendiri merupakan 3 sifat. Saya merupakan jenis orangnya. Jika kamu bertanya kepada saya satu permasalahan yang saya tak tahu, saya akan bilang saya tidak tahu. Tapi saya tahu bagaimana cara mencari jawaban dan saya pasti bisa mencarinya. Akhirnya pertanyaan sang bos yang sukar. Jika ada seorang tak memakai pakaian yang pantas untuk wawancara, tapi saya masih menerima dia, bagaimana menurutmu? Masalah ini terlalu sukar. Jawaban bagaimanapun tak bisa menjawab. Tapi Chris sudah menjawab dengan sangat sempurna dan lucu. Kalau begitu pasti celana dia sangat keren. Chris sudah melewati wawancara, tapi kesulitan masih berlanjut. Ialah waktu magang tanpa digaji. Uang untuk hidup bagaimana? Chris mulai ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tetapi tak ingin melewatkan kesempatan ini. Dia memutuskan mencoba. Bekerja selama 6 bulan. Tuan rumah pun mengusir mereka. Chris dan anaknya tinggal dalam kamar kecil. Chris pun memulai waktu magangnya. Perusahaan yang sangat serius, hanya memilih 1 orang dari 20 orang yang sedang magang, yang ditentukan berdasarkan hasil pekerjaan dan ujian terakhir. Chris sangat rajin bekerja. Dia berusaha 3 kali lipat dari orang lain. Setiap hari datang ke kantor paling awal. Waktu bekerja tak berani minum karena tak ada waktu untuk ke toilet. Dia harus pulang sebelum jam 3 untuk menjemput anaknya. Setelah itu naik bus selama 2 jam untuk pulang. Karena dia adalah orang hitam, seorang bos di perusahaan selalu menyuruh dia untuk membeli kopi dan cemilan. Ketika menelepon dan memperkenalkan produknya, banyak orang yang menghinanya.
Chris masih berusaha untuk menahan diri serta hanya tersenyum. Suatu hari, dia panggil untuk menanggani seorang pelanggan yang penting. Mereka memintanya datang dalam 20 menit ke kantornya. Chris pun langsung berangkat, tapi di tengah perjalanan, si bos yang selalu menyuruhnya itu ingin dia memarkirkan mobilnya. Chris hanya bisa menurutinya. Selesai dengan itu ternyata sudah terlambat. Pelanggan tersebut baru saja pergi. Mobil bos terkena surat tilang. Chris pun harus membayar denda, tapi dia tak menyerah. Pada akhir pekan, dia bersama anaknya dan bertemu dengan pelanggan tersebut untuk minta maaf. Pelanggan minta keduanya untuk menonton bola bersama. Dengan cepat Chris pun setuju. Meskipun pada akhirnya dia tak menemukan pelanggannya, tapi sebagai gantinya dia jadi mengenal banyak orang kaya dan menambah pelanggannya. Kehidupannya tampak membaik, tapi secara tak terduga sial itu menghampiri. Rekening bank dia terkunci karena dia tak membayar pajak pendapatan pribadi. Dalam sekejap mata, tabungannya habis. Chris tak mempunyai apa-apa lagi. Kesialan itu masih belum habis. Alat medis tersebut akhirnya rusak dan tak bisa dijual. Karena hutang sewa rumah yang menumpuk, tuan rumah membuang barangnya keluar, tak memberinya untuk tinggal kembali. Dia dan anaknya sudah tak memiliki rumah untuk pulang. Chris masuki jalan buntu karena tak ada tempat tinggal. Malam itu keduanya hanya ke stasiun kereta bawah tanah. Dia sangat sedih, mondar-mandir tak karuan. Anaknya bertanya, "Kita kemana ayah?" Dia hanya menjawab, "Ayah tak tahu." Mereka duduk di kursi, melihat anaknya yang tahan hidup sengsara bersama. Chris merasa kasihan dan mulai bermain dengannya. Dia bilang inilah mesin waktu, membayangkan waktu dan kembali ke zaman dahulu. Chris menunjukkannya sangat nyata, membuat bocah yang sangat lelah pun mulai tertarik dengan ini. Kesenangan sederhana ini membuat keduanya membuang rasa keputusasaannya dan menghilangkan rasa khawatir tersebut. Chris membawa anaknya ke toilet umum. Malam ini mereka tidur di sini. Keduanya berbaring di toilet, menggunakan tisu untuk melapisi lantai. Di luar ada orang mengetuk. Chris tutupi telinga anaknya, memakai kakinya untuk menghalangi pintu. Akhirnya pria kuat ini meneteskan air matanya dan berusaha menahan diri. Di kehidupan yang terlalu susah, inilah tantangan dalam kehidupan Chris. Juga adalah adegan paling menyentuh. Hari berikutnya, dia pergi ke perusahaan. Setelah pulang, dia pun mencari panti sosial. Tetapi mereka tak bisa menerimanya, karena hanya menerima wanita dan anak. Chris ke pusat bantuan tunawisma. Tapi karena masa krisis ekonomi, orang antri dari pintu menuju ujung kota. Waktu itu, seorang pegawai bilang hanya ada 4 tempat kosong yang tersisa. Seseorang menyalip dan mendadak masuk. Chris bertengkar dengannya. Keduanya saling baku hantam. Pegawai itu pun mengusir keduanya. Chris yang marah, "Saya antri dengan tertib. Beruntung ada orang yang mencela tunawisma itu dan ia pun pergi." Chris dan anaknya pun bisa masuk. Di malam hari itu, dia suruh anaknya untuk tidur. Dan dia memperbaiki mesin medisnya. Sembari sesaat membaca buku berkat adanya cahaya lampu. Dan pada siang hari berusaha dan bekerja. Setelah pulang bersama anaknya mencari tempat untuk tidur. Terkadang tak mendapatkannya, dan harus tidur di toilet terus-menerus. Namun sejak ada tempat, makan bersama ratusan tunawisma lain. Dan terus-menerus belajar. Akhirnya sampai waktu ujian akhir. Hari itu, Chris mengerjakan ujian dengan cepat. Dia adalah orang kedua yang selesai. Masuk lift dan orang pertama berkata, "Kenapa buru-buru, kamu ada urusan?" Chris menjawab harus menjemput anaknya. Orang itu sangat percaya diri. "Ujian tadi mudah sekali." Chris jawab, "Saya rasa pertanyaan mengenai analisis susah sekali." Orang ini bertanya, "Ada pertanyaan analisis?" Dengan cepat dia kembali ke ruang ujian. Di jalan untuk jemput anaknya, bos meminjam $5 kepada Chris. Chris ragu-ragu, kasih atau tidak. $5 bagi orang lain adalah hal yang tak berguna. Tapi bagi dia ini sangatlah penting. Akhirnya dia meminjamkannya. Lalu, dia ke rumah sakit untuk menjual darahnya. Untuk membeli lampu, untuk memperbaiki mesin medisnya. Malam itu, Chris akhirnya selesai memperbaikinya dan menghidupkannya. Cahaya harapan bersinar di antara tunawisma yang terlelap. Tak lama kemudian, Chris menjual mesin itu dan akhirnya bisa mengatasi kesulitan. Anaknya juga tersenyum senang. Dia sangat pintar. Malam itu akhirnya mereka bisa tinggal di hotel. Tetapi di kasur tak ada siapapun. Karena keduanya menonton film sampai tertidur. Akhirnya hari terakhir magang sampai. Apa Chris bisa menjadi orang satu-satunya dipilih dalam 20 orang atau tidak? Dia sangat terlihat tenang, meski bagaimanapun juga setidaknya dia sudah melewatinya. Hari itu, manajer mendadak memanggilnya. Kesini, Chris juga mengerti. Atasannya ingin berbicara dengannya. Dia mulai gelisah, lepaskan kacamatanya dan memakai jasnya. Masuk ke ruangan, Chris berjabat sama semua, setelah itu duduk. "Hari ini saya harus pakai kemeja. Meskipun hari ini adalah hari terakhir. Terima kasih, begini sudah sangat bagus. Ada satu hal, besok kamu juga memakainya lagi ke sini, boleh? Karena besok adalah hari pertama kamu bekerja secara resmi di sini." Chris awalnya orang yang pandai bicara, tapi pertama kalinya ia terdiam, matanya terbuka lebar, dan terus-menerus menganggukkan kepala, berusaha menahan air mata agar tak jatuh. Ketika berjabat tangan, mukanya memperlihatkan kebahagiaannya. Dia siap keluar, bos menyuruhnya kembali dan mengembalikan $5. Selangkah demi selangkah Chris, dia masih gemetar ketika mengambil barangnya. Karena, akhirnya kebahagiaan mulai muncul. Dalam kerumunan orang, Chris tepuk tangan dalam senang. Dia menangis, tapi dia lebih bahagia daripada orang yang ada di sana. Kemudian, keduanya berjalan dengan bahagia di kota indah. Seorang berkulit hitam melewatinya. Itulah Chris yang nyata, Chris Gardner. Sekarang dia adalah jutawan. Jika kehidupan terlalu susah, semoga film ini bisa memberi Anda kekuatan. Yang bercerita tentang dogma yang sederhana, dan selalu ada cahaya di akhir jalan. Berusahalah sepenuh hati karena akan mendapat suatu imbalan. Tapi hal paling sederhana adalah hal paling susah diterapkan. Jika Anda merasa apa yang diinginkan belum tercapai, oleh karena itu kita harus
berusaha bersama agar semuanya menjadi indah.